Kesalahan Simon apa? Kesalahan Simon adalah persoalan kita semua. Yang pertama saudara, tidak memahami kasih karunia Allah. Di ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka, berarti pikiran kita, konsep kita, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Simon merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa dibayar. Mungkin saudara berkata, nah itu kan kesalahan mendasar sih Pak. Kalau saya enggak lah. Masa kita sampai salah model begitu, keterlaluan lah Simon itu. Tapi jujur ya, kadangkala kita melakukan kesalahan yang sama dengan Simon. Misalnya ini, ada orang yang berkata begini, hamba Tuhan loh, ngomong gini kepada seorang jemaat yang bisnisnya lagi bermasalah. Hamba Tuhannya ngomong gini, jangan khawatir, gak mungkin kamu bangkrut lah. Kenapa gak mungkin kamu bangkrut? Kamu lo melayani Tuhan. Gak mungkin kamu bangkrut. Kamu lo sering nyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Gak mungkin Tuhan biarkan kamu bangkrut. Coba ya dengerin ya nasihat ini. Berarti nasihatnya sedang bertransaksi dengan Tuhan tuh. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan berkewajiban memberkati kita. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkewajiban membalikkan berkali lipat persembahan kita. Banyak orang Kristen, ayat masnya ketika memberi bukan cuma dibalas 30 kali lipat dan sebagainya. Atau barang siapa banyak memberi, banyak diberkati, bukan cuma itu. Orang Kristen sekarang ayat hafalannya berbeda saudara. Masukkan persembahan transfer sambil ngomong 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas. Matius 29 ayat 300 itu saudara. Berapa banyak coba di antara kita yang masih punya pikiran bahwa apa yang kita lakukan menentukan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita baik ya Allah baik kepada kita. Kalau kita tidak baik ya Allah tidak baik kepada kita. Berapa banyak di antara kita misalnya masuk ke mall gitu kan. Baru masuk dapat tempat parkir. Langsung ngomong berkat anak soleh. Ayo, berapa banyak? Nah benar gak sih? Berkat anak soleh. Jadi seolah-olah kalau sesuatu yang baik menimpa hidupmu itu karena engkau berbuat baik. Engkau lupa berapa kali cepat-cepat berangkat dari rumah lupa sembahyang. Tetap aja balik selamat, bener gak sih? Kalau Tuhan mengikuti cara pikir kita, banyak di antara kita yang gak balik loh. Sungguhan. Ada orang-orang Kristen tertentu yang berpikir bahwa kalau kita berbuat baik, Tuhan wajib berbuat baik kepada kita. Keliru ya. Perbuatan baik kita justru didorong oleh perbuatan baik Tuhan kepada kita. Bukan sebaliknya. Nah saya mau memberitahu saudara satu kalimat. Kalimat ini bagus dan saudara tahu kenapa saya sendiri yang buat. Kasih karunia tidak bisa dibayar dan tidak perlu dibalas. Tuhan itu sedang membangun relasi, bukan melakukan transaksi. Sekali lagi ya, kasih karunia tidak bisa dibayar dan tidak perlu dibalas. Tuhan sedang membangun relasi, bukan melakukan transaksi. Ketika Tuhan memberikan anaknya bagi kita, kasih karunia-Nya yang terbesar, dia enggak kepengen kok kita balas sampai lunas. Itu bukan hutang, itu kasih karunia. Kalau saudara membalas kasih karunia Allah sampai lunas, itu berhenti jadi kasih karunia, itu menjadi pinjaman untuk kita.